Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014. Mari kita bedah satu persatu landasan yang ada di Perpres Nomor 40 Tahun 2014 dan landasan yang ada di Perpres Nomor 99 Tahun 2014. Yang pertama, landasan sosiologis yang ada di Perpres Nomor 40 Tahun 2014, yaitu guna mendukung adanya investasi untuk pembangunan kepentingan umum yang dilakukan di skala daerah. Yang kedua, landasan filosofis, yaitu mendukung adanya pengadaan tanah yang mana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Landasan yuridis, yaitu Peraturan Presiden Nomor 40 2014 adalah peraturan perubahan pertama yang dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014. Yang kedua, landasan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, landasan sosiologis, dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Landasan filosofis, yaitu untuk mendukung adanya pengadaan tanah. Landasan yuridis, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 adalah perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 2. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 antara lain biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 antara lain prosedur pengadaan tanah oleh instansi serta prosedur penetapan dan pemberian ganti rugi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur dalam pencabutan hak atas tanah. Dalam buku Budi Harsono 1971 halaman 135, prosedur dalam pencabutan hak atas tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu beralih dan dialihkan. Yang pertama kita akan bahas mengenai yang beralih. Beralih itu berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain disebabkan pemegang haknya meninggal dunia. Kita contohkan dengan seorang orang tua yang memiliki anak, yaitu B, kita sebutkan saja. Lalu orang tua ini meninggal, maka hak atas tanahnya itu akan beralih kepada anaknya, yaitu B. Selanjutnya kita membahas mengenai yang dialihkan. Dialihkan itu berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain disebabkan suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan pihak lain tersebut memperoleh hak atas tanah. Kita contohkan seperti seseorang yang menjaminkan hak atas tanahnya kepada bank, lalu orang tersebut tidak dapat membayarkan pinjamannya, maka hak atas tanah itu dapat dialihkan kepada bank sebagai orang yang diberi jaminan. Adapun cara lain memperoleh hak atas tanah yang ditempuh oleh instansi, yaitu dengan cara pemberian ganti rugi. Selanjutnya akan dibuat akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh notaris. Nah, pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh notaris ini ada suatu ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi, yaitu seperti judul akta pelepasan hak atas tanah, lalu ada nomor akta pelepasan hak atas tanah. Selanjutnya dibuat atau dilakukan pelepasan hak atas tanah ini harus ada hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu kita cantumkan nama notaris yang membuat pelepasan hak atas tanah ini, lalu menandatangani pelepasan hak atas tanah ini. Yang kedua yaitu menerima pelepasan hak atas tanah dengan 2 orang saksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal-pasal kontroversial yang terdapat dalam Perpres nomor 40 tahun 2014 dan Perpres nomor 99 tahun 2014. Yang pertama kita akan bahas mengenai Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014.
Di situ terdapat pasal-pasal kontroversial seperti pasal 121 yang mana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Lalu di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 terdapat pasal kontroversial seperti dalam pasal 123A ayat 1 yang mengenai proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 3 yang belum selesai sampai dengan tanggal 30 Desember 2014. Tetapi dalam mencapai 75% dari luasnya kebutuhan tanah dapat diperpanjang proses pengadaan sampai tanggal 31 Desember 2015. Sekarang kita beralih ke dampak berlakunya Perpres ini. Yang pertama adalah mempersingkat waktu. Di dalam Perpres ini mengatakan apabila kurang dari 5 hektar, maka instansi dapat langsung bertemu dengan pemilik tanah. Bila di atas 5 hektar, maka melalui pemerintah pusat. Contohnya seperti ini. Di Jalan Wokromo kan ada pelebaran jalan. Di situ yang melakukan adalah Pemkot Surabaya dengan pemilik tanah, tidak melalui pemerintah pusat karena memang luasnya tidak sampai 5 hektar. Yang kedua, ditunjuknya penilai umum. Di sini, penilai umum bertugas untuk menaksir nilai jual suatu objek. Karena apabila menggunakan penilai umum, maka harga yang ditawarkan oleh pemerintah tidak akan jauh dari harga pasar. Tidak seperti sebelumnya yang sangat jauh dari harga pasar. Contohnya gini, kalau harga sebuah tanah harga pasarannya adalah 10, maka pemerintah yang dulu pasti menawar dengan harga 5 atau 6. Sekarang menggunakan penilai umum, mungkin bisa lebih masuk akal sekitar 7 atau 8.